udah ada yang tahu nggak sekarang kita lagi ada di mana? Yap, bener banget. Sekarang Alia lagi ada di tempat thrift yang lagi ramai banget dikunjungi oleh anak-anak muda di Tanjung Tabalong. Kira-kira penasaran nggak sih teman-teman sama apa aja yang ada di dalam? Yuk ikutin Alia. Selamat datang Mbak Lia. Halo, selamat datang. Ini dengan Kak Deden ya? Iya, benar sekali Mbak Lia. Kak Deden, hari ini Alia penasaran banget nih sama thrift yang ada di Tanjung Tabalong. Kan lagi hype banget, lagi ramai banget. Kita boleh nggak nih ngobrol dikit-dikit tentang thrift yang ada di Tanjung Tabalong? Boleh banget. Nah, oke Kak Deden, kita mau ngobrol nih tentang thrift yang ada di Tanjung. Sebenarnya kapan sih mulainya thrift yang ada di Tanjung ini mulai melonjak banyak dan dikenal oleh masyarakat? Sebenarnya kalau thrifting di Tanjung ini dari dulu sih, dari tahun 90-an mungkin ya, dari saya kecil. Tapi dulu namanya bukan thrifting, namanya dulu kayaknya orang pada kenal sih, dulu namanya di pasar tungging gitu, apa kasbah gitu. Nah, kalau untuk thrifting dengan thrifting yang lebih modern seperti ini kayaknya dari 2019-2020 nih. Itu sudah mulai ada di Tanjung 2020 nggak kalau nggak salah. Berarti sudah tergolong lama, tapi nggak terlalu lama juga ya Kak Deden. Soalnya masih 2019-2020 itu, tapi dikenalnya bukan sebagai thrift, tapi sebagai mungkin orang-orang kenalnya kayak di pasaran aja gitu. Iya. Nah, kalau dari pengaruh budaya nih ada bersangkutan nggak sih Kak? Maksudnya kayak thrift ini sebenarnya dari budaya mana gitu, atau kita melihat dari budaya barat atau gimana gitu? Ya kalau setahu saya sih thrift ini awalnya dari budaya barat ya, budaya barat karena apa? Orang-orang Eropa, khususnya ada Eropa sih. Kalau orang-orang Eropa itu dia karena limbah fashion ini terlalu banyak gitu, jadi mereka mengubah budaya dengan belanja fast fashion itu dengan thrifting. Mereka belanja dengan barang-barang bekas yang masih layak dipakai gitu. Mulainya di Eropa sih setahu saya, kalau nggak salah ya. Iya. Berarti awal mulanya itu kan karena orang Eropa yang nggak mengurangi lah dari baju-baju yang mungkin udah nggak masih layak dipakai, tapi masih bisa dipakai oleh orang lain seperti itu. Nah, untuk Kak Deden sendiri nih, terinspirasinya atau kayak bermula awalnya muncul kayaknya pengen buka usaha thrift nih, mulainya tuh dari mana nih Kak sampai akhirnya buka usaha? Kalau awal mulanya itu berangkat dari hobi. Nah, kalau saya sih hobi nge-thrift ini udah dari lama, udah sejak SMP kalau nggak salah. Berarti tahun 2000-an ya. Nah, tahun 2000-an. Jadi dari hobi, sekarang membaca pangsa pasar ya sekarang yang lagi booming, ya udah kenapa nggak jadi usaha gitu. Jadi sekalian hobi, sekalian buat cari cuan aja gitu. Iya benar Kak, jadi dicoba-coba juga ya Kak ya. Tapi untuk di Tanjung sendiri itu antusias masyarakat terhadap baju thrift itu gimana Kak? Kalau di Tanjung sih termasuk bagus sih antusiasnya, karena dari pembelinya yang datang ke store saya ini ya lumayan banyak sih gitu. Soalnya ditambah lagi sekarang kan tempat thrift itu banyak yang nyaman gitu kan Kak. Kalau dulu seperti yang Kakak bilang tadi, kayak mungkin dulu tuh di pasar atau masih di jajaran-jajaran. Kalau sekarang kan udah ada tokonya sendiri, ada usahanya sendiri gitu. Nah, teman-teman udah dengar kan tadi cerita dari Kak Deden, menarik banget kan? Tapi setelah ini ada cerita yang lebih menarik lagi dari Kak Deden dan Alia. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Ceria, Cerdas, Riang, Gembira.
teman-teman, kembali lagi nih di program Ceria. Kali ini kita akan membahas lebih lanjut lagi tentang thrift yang ada di Tabalong. Nah, Kak Deden, sebenarnya baju thrift kayak gini asal mulanya tuh dari mana sih Kak ngambilnya? Kalau baju thrift ini ya, asal mulanya itu dari perusahaan sih, dari Korea. Tapi dia kalau asal muasal baju ini sebelum masuk ke perusahaan itu kebanyakan yang masuk ke Indonesia ini dari Amerika Serikat, dari USA, Jepang sama Korea. Berarti dari berbagai negara juga ya Kak? Iya. Nggak ngambil dari Indonesia aja mungkin atau dari kota-kota lain gitu? Kalau thrifting ini lebih ke impor sih ya. Kalau baju-baju impor, kalau Indonesia. Tapi kalau distributornya memang dari Indonesia juga sih. Berarti pada dasarnya memang banyak dari impor ya, daripada dari Indonesia sendiri. Memang impor sebenarnya. Kalau proses sortirnya nih Kak, gimana? Termasuk yang sulit atau gimana nih tentang kalau sortir? Ini kan impor ya, dari luar negeri, itu sortirnya gimana tuh Kak? Kalau dari luar negeri itu ya, misalnya nih anggap dari Korea ya. Di Korea itu di apartemen itu kan udah disediakan nih sama perusahaan, ada box. Saya lupa sih namanya sebutannya apa di Korea itu. Ada box yang khusus buat orang-orang Korea. Kasarnya sih ngebuang nih apa baju yang tidak terpakai dimasukin ke dalam box. Nah, di box itu diolah oleh perusahaan baju bekas Korea, dibikin bal press gitu kan, satu karung itu 100 kilo dibikin bal press. Nah, itu yang diimpor ke negara-negara lain. Ada ke Afrika, Asia Tenggara sih konsumsinya paling banyak Indonesia, Malaysia dan Thailand. Oh, berarti ada wadah khususnya suatu perusahaan gitu ya kalau untuk mengimpor ke berbagai negara lagi gitu. Iya, ada perusahaan khususnya. Nah, ya pikir itu kayak kita ngambil secara pribadi aja gitu Kak. Maksudnya kayak tidak menyangkut dengan perusahaan yang ada di luar seperti itu. Nggak bisa. Ternyata ada wadah khususnya ya Kak untuk mengsortir barangnya. Yang sortir dari perusahaannya sih, mereka pilih, oh ini pakaian wanita, ini pakaian pria, mana yang lebih biasanya ada bal, oh ini pakaian yang bagus nih. Kita anggaplah pakaian ini brand bermerek gitu, yang harga di store retail barunya itu udah hampir sekitar 8 juta, 3 jutaan. Nah, itu disortir sama mereka. Seperti jadi itu. Harga balnya juga berbeda. Yang ada isinya seperti itu, yang ini isinya seperti ini gitu. Kalau tadi kan dalam bentuk bal ya Kak, itu kita bisa nggak sih request kayak pakaian atau celana-celana kayak gitu Kak? Nggak bisa, tapi ya memang udah disediain sama perusahaan itu. Kalau kaos nih, anggap kayak kaos ini kan ya, kaos oblong ini, ya udah isinya semuanya kaos oblong. Seperti itu. Jadi kita nggak bisa yang kayak mintanya kemeja, berarti isinya nggak bisa request gitu ya? Iya, dalam satu bal itu kan, iya nggak bisa. Nah, ngomongin tentang baju thrift kan ini yang Kakak bilang tadi baju dari luar negeri ya banyak ya, tapi yang bermerek atau segala macam. Nah, itu kalau tentang kebersihannya gimana Kak? Kalau kebersihannya dari perusahaan itu memang udah dibersihkan terlebih dahulu sih sebenarnya. Cuman kita ambil aman aja sih kalau kita beli. Untuk pembeli nih, kalau sudah dibawa ke rumah ya udah dibersihkan lagi, maksudnya direndam di air yang panas sampai 10-15 menit lah, buat untuk memastikan aja. Tapi kalau kayak ambil contoh ya di Belanda itu, orang-orang Belanda itu sebelum mereka membuang baju yang tidak terpakai di rumah itu, mereka cuci dulu. Cuci dulu, setelah cuci rapi baru mereka buang. Iya, gitu. Karena ada bag-bagnya gitu di Belanda, khusus Belanda sama Perancis kalau nggak salah. Berarti untuk kebersihannya juga bukan yang kayak sembarangan gitu ya Kak? Iya. Dari merekanya juga pasti udah membersihkan sebelum disebarkan gitu, disebarluaskan lagi. Karena negara-negara pengimpor baju bekas ini juga negara-negara yang terkenal dengan ini kan, higienisnya ya, kayak benar Korea, banget, Kak. Jepang, Amerika. Iya.
kebersihan mereka itu memang ibaratnya kayak memang dijaga banget karena mereka bersih orangnya. Untuk di Tanjung sendiri anak-anak muda nih Kak, kan biasanya yang banyak tuh anak-anak muda yang nge-thrift. Ada nggak sih model yang favorit banget atau disukain sama kalangan anak muda? Kalau sekarang ya yang lagi booming nih, yang lagi booming dicari sama ABG itu namanya sih baju kaos oversize gitu. Oh iya, benar banget Kak. Itu sih yang lagi booming dicari. Jadi kebanyakannya yang dicari itu kayak oversize. Iya, gitu. yang oversize sama yang bermerek juga sih. Alia lihat juga di sini kayaknya banyak baju-baju yang brandnya kan cukup terkenal nih Kak. Iya. Ini berarti random aja gitu dapatnya? Iya, random. Dapatnya random, nggak bisa milih nih. Kita misalnya kayak saya maunya apa ya? Yang brand Zara gitu ya, Zara aja semuanya nggak bisa. Karena udah dijadiin satu bal tadi ya Kak. Satu. Jadi teman-teman juga harus pintar milih-milih nih Kak. Kalau misalnya mau beli baju thrift biasanya tuh harus pintar-pintar milih. Iya benar. Alia lihat kayaknya bajunya masih bagus-bagus gitu ya kayak nggak kelihatan barang thrift gitu. Nah ini contohnya nih Kak, kan ini barang thrift ya Kak. Iya. Tapi kalau misal biasanya kan harganya terjangkau murah ataupun kayak lebih ramah kantong lah. Tapi Alia lihat sebagian di sini ada yang harganya lumayan nih Kak. Itu biasanya tergantung dari kualitas bajunya atau brandnya atau dari mana? Rata-rata harga memang dari kualitas, tapi yang bikin mahal itu kelangkaannya. Nih kita ambil contoh nih yang dipegang Alia nih. Ya. Ini bajunya ini produksinya tahun 90-an. Jadi kalau mau cari yang barunya lagi udah nggak ada ini. Oh, jadi dilihat dari kelangkaannya juga ya Kak? Dilihat dari kelangkaan. Ini baju memang udah lama banget. Jadi kayak wajar kalau misalnya lebih tinggi lah harganya kayak gitu. Karena jatuhnya ke koleksi kan, jadinya kolektor. Soalnya mungkin udah jarang juga kan Kak bajunya yang seperti ini. Nah kalau menurut Kak Deden sendiri nih, kan tadi katanya antusias di anak muda yang ada di Tanjung ini lumayan untuk thriftnya. Menurut Kak Deden kenapa sih anak muda sekarang lebih memilih untuk nge-thrift daripada mungkin belanja yang baru atau gitu? Menurut saya ya ini kalau pengalaman saya sendiri sih, kenapa lebih memilih thrifting ini karena harganya pertama nih lebih murah, jauh lebih murah. Jadi kita maksudnya pintar-pintar milih aja nih yang mana yang masih bagus. Kadang kan dapat yang masih bagus, apalagi yang bisa dapat yang masih baru nih, yang masih baru gitu. Jadi kalau kayak yang barang-barang bermerek yang memang kalau di store-nya kita memang nggak sanggup beli karena harganya udah lumayan tinggi kan, udah hampir jutaan lah. Nah kalau di thrift kan memang terjangkau. Harganya lebih mereng juga ya. Memang alasan utama nge-thrift itu ya harga. Bener banget Kak. Jadi kalau ada nggak sih tips dari Kakak nih kalau mau milih barang thrift yang cocok atau bagus itu kayak gimana? Kalau milih barang ini sebenarnya selera ya, style sendiri. Style ya, sendiri ya. Aja sama selera gitu. Tapi kalau tipsnya sih, kalau memilih barang di thrift ini, kalau bisa itu lebih teliti daripada kita beli barang baru di toko kan gitu. Iya. Karena namanya aja bekas nih, jadi pastilah ada sedikit minus-minusnya gitu. Iya benar Kak. Ada problemnya sedikit ya Mas ya Kak ya. Nah teman-teman, selesai udah nih pembicaraan kita sama Kak Deden tentang thrift yang ada di Tanjung. Teman-teman setelah ini jangan kemana-mana ya, karena di segmen berikutnya ada cerita yang menarik lagi. Tetap di Ceria, Cerdas, Riang, Gembira. Dah.
Kenapa jadi suka thrifting? Pertama, kita mencari barang itu sesuai keinginan kita yang seperti apa. Lalu yang kedua, yang pasti kita bisa mencari harga murah dengan barang yang pastinya branded atau legit lah. Lalu yang ketiga, di mana thrifting ini menjadi tren di anak muda di tahun 2021 dan 2022. Saya cari di thrift shop dari pakaian sendiri, baju. Kita mencari baju yang sesuai apa yang kita pakai. Contohnya seperti hobi saya mendengarkan musik atau bermain band, itu memiliki kesamaan dengan adanya di thrifting ini seperti baju vintage yang mengeluarkan baju band. Lalu kenapa memilih thrifting? Karena pertama low budget harganya dan kualitasnya nggak kalah sama yang ada di luar sana.